Alhamdulillah qail wal fad wa layalin ash wasyaf'i wal wad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ashri. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihadu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Badar rahimahumullah, kita bersyukur persis hari ini memasuki awal bulan Dzulhijjah, salah satu bulan hurum. Dari 4 bulan kita ada di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah beri isyarat dalam surah Al-Fajr. Wal fajr, Allah bersumpah demi fajar. Walayalin ash, demi 10 malam. Ahli tafsir menerangkan 10 malam yang dimaksud 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan fajar, itu memberi isyarat ada keistimewaan di waktu fajar. Nabi kasih contoh, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi himmatillah. Siapa-siapa sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Kesehatannya, keselamatannya, rezekinya dijamin Allah. Sholat sunnah subuhnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai kata seorang konglomerat saja ngumpulin orang, 1 orang mau dikasih Ferrari, kira-kira penuh nggak itu tempat? Penuh. Itu cuma Ferrari. Kita sholat sunat subuh 2 rakaat, harganya lebih dari sekedar Ferrari, nggak ada apa-apa. Dunia dan seisinya masih nggak ada apa-apa dibanding ganjaran sholat sunat subuh 2 rakaat. Kalau sholat sunat subuhnya lebih baik dari dunia dan seisinya, bagaimana sholat fardu subuh yang berjamaah? Yang kedua, dari Allah bersumpah dengan 10 malam. Maksudnya 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama. Ini juga memberi isyarat Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Itu ada keistimewaan. Sekarang kita ada di tanggal 1 Dzulhijjah. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi sabdakan, tidak ada hari di mana berbuat amal soleh yang lebih Allah sukai daripada hari 10 ini. 10 ini 10 hari Dzulhijjah, 10 pertama. Antum tadi sholat zuhur berjamaah, sudah masuk awal Dzulhijjah, ini amal yang paling Allah sukai. Selepas sholat, antum luangkan waktu thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu Allah paling sukai. Ini isyarat kalau Allah paling suka hambanya berbuat baik di 10 hari pertama, akhlaknya sangat-sangat berlipat ganda.
Imam Nawawi menerangkan al-amalus soleh yashmulus sholat, mencakup sholat, wasyam, puasa, wassadaqah, sedekah, wabirrul walidain, bakti sama orang tua, wasilaturrahim, silaturrahim, dan lain-lain seterusnya. Tadi Imam Nawawi memberi contoh amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah, puasa. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi ditanya an siyami yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Cermati lafaz hadisnya, tentang puasa hari Arafah. Di hadis nggak disebut an siyami Arafah, tapi an siyami yaumi Arafah. Yaum artinya hari. Jadi dari situ sudah terlihat yaum itu keterangan waktu, dzarfuz zaman. Kalau hanya disebut an shaumi Arafah, tentang hari Arafah, ya jelas dimanapun kita puasa ikutin yang ada wukuf di padang Arafah. Ini bukan berbicara momentum wukuf di Arafah, menerangkan hari an siyami yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Jadi kalau terjadi perbedaan dari awal Dzulhijjah, konsekuensi puasa Arafahnya berbeda, nggak usah diperunci. Apalagi yang lagi puasa Arafah disudut-sudutkan, nggak boleh lu, orang-orang udah lebaran puasa, haram. Yang lebaran siapa? Anda kan, Anda haram puasa. Lah saya belum lebaran. Hasil sidang ikhbat di sini menetapkan 1 Dzulhijjah kapan? Hari ini Selasa. Berarti hari Arafah. Saya nggak bahas wukuf. Hari Arafahnya tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Hari apa? Rabu. Antum nggak usah gelisah. Jadi ada sementara orang kekeh, kalau puasa Arafah lihat wukuf. Kalau lafaz hadisnya berbicara an shaumi Arafah, selesai sudah. Semua harus mengacu ke sana. Tapi lafaz hadis an siyami yaumi Arafah, ini lagi Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Boleh jadi di tiap negara nggak selalu sama awal Dzulhijjahnya, mungkin nggak? Lah mungkin saja. Pemerintah dari hasil sidang ikhbat, kan memang Nabi ajarin melihat bulan. Kami melihat bulan sudah, kata tim ruqyah, hari Ahad sore. Ternyata kelihatan nggak bulan? Enggak. Begitu kan? Ketika bulan tidak terlihat, konsepnya apa? Maka digenapkan menjadi 30 hari Dzulqa'dahnya kemarin. Tanggal 29 melihat, ternyata tidak terlihat, ya digenapkan Dzulqa'dah menjadi 30, ya sampai Senin kemarin. Berarti 1 Dzulhijjahnya kapan? Sekarang. Apakah disalahkan orang yang sudah berusaha melihat bulan nggak kelihatan dipaksa supaya melihat? Kan Nabi suruh lihat bulan, iya. Fa in humma alaikum fa'akmilu. Kalau mendung nggak terlihat, ya sempurnakan 30 hari. Dan itu sudah dilakukan. Jadi nggak usah diperuncing, dari tahun ke tahun kita saling menghargai. Kalau ada yang memutuskan Lebaran Idul Adha Rabu, kita hargai, silahkan. Tapi ingat, yang lagi Lebaran hari Rabu, saudara-saudaranya masih puasa Arafah hari Rabu, jangan dibikin resah, dibikin bingung, di pojok-pojokin. Haram loh. Orang udah pada Lebaran puasa. Memang kalau Lebaran haram puasa, lah kami belum Lebaran. Orang
diputuskan 1 Dzulhijjah hari Selasa, lah berarti kami puasa Arafahnya kapan? Ya hari Rabu mendatang. Jelas ya? Nah, sengaja saya bahas sedikit tentang puasa tadi supaya kawan-kawan yang mulai hari ini 1 Dzulhijjah ketemu puasa Arafahnya hari Rabu mendatang, gak perlu gelisah, jalan terus puasa. Orang lebarannya Kamis, ini namanya saling menghormati. Jangan yang udah lebaran Rabu mulut jangan usir, nyudut-nyudutin orang yang lagi puasa Arafah. Kita balik ke hadis riwayat Muslim tadi dari Abi Qatadah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Satu lafaz bilang an saumi yaumi, ada lagi yang bilang an siyami yaumi Arafah. Apa Nabi jawab? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bisa merontokkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Bagaimana memahami dosa setahun yang kemudian? Wah, berarti udah diampunin, boleh dong bikin dosa setahun ke depan. Bukan begitu. Hadisnya nggak salah, memahaminya hati-hati. Setahun ke depan Allah pelihara kita tidak sampai terjerumus berbuat dosa. Jangan kata berbuat, keinginan buat berbuat aja udah nggak mau. Tuh Allah pelihara. Betapa besar keutamaannya puasa Arafah. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Ustadz, kalau yang sebelumnya apa? Tanggal 8 namanya puasa Tarwiyah. Dari kalimat rawa yurawi tarwiyatan, puasa di hari Tarwiyah. Arti Tarwiyah berpikir. Terus siapa yang berpikir? Apa yang dipikirkan? Yang berpikir adalah Nabi Ibrahim. Ketika semalam dalam mimpinya diperintah menyembelih putranya Ismail. Tanggal 8 pagi hari dia pikirin, ini mimpi perintah Allah atau bisikan setan. Malam 9-nya dalam tidur bermimpi kembali seperti yang lalu. Ibrahim sembelih putramu Ismail. Pagi harinya Arafah Ibrahim. Arti Arafah ya'rifu, kenal. Fahamlah Ibrahim, yang menyuruh dalam mimpi adalah Allah, bukannya bisikan setan. Lalu eksekusinya kapan? Besokannya lagi tanggal 10 disebut Idul Kurban. Dibawalah Nabi Ismail ke Jabal Kurban. Ini bagian daripada ujian hamba, siap atau tidak menerima perintah Allah. Toh pada akhirnya Ibrahim alaihissalam lulus ujian. Dia rebahkan putranya, disembelih. Ternyata memang Allah nggak berkehendak mata pisau yang begitu tajam tidak mampu memakan leher Ismail. Wa fadainahu bidzikrin azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Dibawakan kambing dari surga sebagai ganti Nabi Ismail. Itu intinya ujian di situ. Siap atau enggak terima perintah Allah. Kemudian apalagi tuh banyak. Itu contoh perbuatan baik di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, bagi kawan-kawan yang berkurban, Nabi ajarkan idza jaa hilalu Dzulhijjah, kalau datang awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, salah seorang kamu berkehendak kurban, dia kepengen kurban, fal yumsik an sya'rihi wa dhafrihi, tahan diri dari mencukur bulu dan menggunting kuku.
Jadi mulai hari ini tanggal 1 yang berkurban, jangan cukur rambut dulu, jangan gunting kuku dulu. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih tanggal 10. Lumayan 10 hari. Bandingannya seperti orang ihram haji, ihram umroh. Kalau lagi ihram boleh nggak gunting kuku? Nggak boleh. Boleh nggak cukur bulu? Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai tahallul. Nggak terlalu lama. Tapi antum diuji. Kalau yang korban, ya udah hari ini nggak gunting kuku dulu, nggak cukur bulu, cukur rambut nggak dulu, mau bulu hidung, bulu kumis, bulu telinga nggak dulu, sampai tanggal 10. Kalau kukunya juga ketahanan, nusuk daging juga gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan perkara sunnah, hanya makruh saja. Karena ada orang kuku jempol kakinya kalau panjang dikit nubruk daging. Ada kan yang begitu? Dia nunggu 10 hari, mumet di kepalanya. Digunting gimana? Tak apa. Kalau kagak korban gimana? Gak ada urusan. Mau cukur rambut mau kagak terserah, orang kagak korban. Dan yang ketiga, disunnahkan takbir. Itu amalia 10 hari pertama. Kapan? Takbir ini dibaca setiap selesai sholat, dari subuh Arafah sampai asar akhir tasyrik. 5 hari. Tanggal 9 antum kan lagi puasa tuh. Habis sholat subuh takbir, habis sholat zuhur takbir, habis sholat asar takbir, habis sholat maghrib takbir, habis sholat isya takbir. Berapa kali? Silahkan sesanggupnya antum. 3 kali balik misalnya cukup, nanti kembali baca zikir biasa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai tanggal 13 asar takbir, itu yang terakhir. Tapi kalau antum lagi haji, mulai takbirnya tidak dari tanggal 9, tapi dari zuhur tanggal 10. Karena antum lagi wukuf padang Arafah, ada bacaan khusus buat orang yang wukuf. Jadi takbir yang dibaca selesai sholat itu dari zuhur tanggal 10 sampai subuh tanggal 13. Begitu di dalam kitab Wa'uddatul Auladi, Bidayatul Muqtadi Wa'uddatul Auladi di situ. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan itu disunnahkan juga bagi orang yang tidak haji, saat mereka lagi wukuf di padang Arafah, melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang wukuf. Contohnya apa konkretnya? Kalau orang yang wukuf, salah satunya sunnah baca surah Al-Hasyr. Kalau nggak salah di juz 28, Subhanallillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, 1 surah. Perbedaan waktu mereka sama kita berapa jam? 4. Jadi kalau puncak wukuf di sana zuhur, kira-kira di sini udah jam berapa? Antara jam 4:30, ya kan? Nah, antum kalau emang belum pulang kantor, di sini habis sholat asar jam 4:30, antum baca surah Al-Hasyr. Baca surah Al-Hasyr. Kenapa? Dari awal sampai akhir. Dia cuma kisaran 30 ayat. Lalu ungkapkan permohonan antum. Ya Allah, saudara-saudara kami di saat ini mereka tengah wukuf. Izinkan kami, anak istri kami, rekan sejawat kami bisa juga wukuf di tahun-tahun mendatang. Pengen gak berangkat? Ini hari yang besar. Hadirin tahu, saat wukuf padang Arafah, semua orang diampuni Allah.
seperti bayi lahir dari kandungan ibu. Maka sebagian ulama bilang hari Arafah hari duka citanya setan. Setan mencurit, menangis. Kenapa? Dia merasa kecewa. Capek-capek godain manusia, tapi di hari Arafah Allah ampuni hamba-hamba. Tuh tadi antum puasa 1 hari Arafah, ya ampuni dosanya 2 tahun. Bagaimana kurang murahnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dijalanin ya. Tarwiyah Arafah tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau kawan-kawan sudah ada yang mulai hari ini, lebih bagus lagi. Mau ngambil 9 hari, tafadhol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari, silahkan. Nah, masuk hari raya disunnahkan mandi seperti Idul Fitri. Waktu kesunatannya sudah bisa pertengahan malam kedua, itu malam takbiran. Andai kata untuk mandi jam 1, jam 2 udah masuk, dapat kesunatannya asal diniatkan. Dandan yang rapi, berangkat sholat id. Apalagi yang disunnahkan? Disunnahkan menunda makan dan minum sampai selesai sholat id. Kitab fikih nggak ada bilang disunnahkan puasa. Kita yang kadang-kadang dari ibu, nenek, nah kalau pagi hari Idul Adha puasa dulu. Ada yang nggak ngomong gitu? Sampai sekarang tertanam begitu, benar? Lah anak-anak kita sekolah di SD itu kritis. Mama orang lebaran haram puasa, mama suruh puasa. Emaknya dipentokin gitu, jawabnya gimana? Oh ternyata salah pengungkapan. Kitab-kitab fikih nggak ada yang menyebut pagi hari Idul Adha sunnah puasa, nggak ada. Disunnahkan menunda makan dan minum selesai sholat id Idul Adha baru makan dan minum. Kebalikan daripada Idul Fitri. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sebelum berangkat sholat Idul Fitri mengunyah beberapa butir korma. Maka sebelum sholat Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Ya kira-kira kita sepotong kue, makan ketupat, berikut deh. Dengerin khutbah, tidur. Wah kata Ustaz sunnah, 2 piring dia ngancam banget, udah bebas katanya. Tapi kalau Idul Adha, jangan salah ngomong lagi ya. Ini udah salah, kencang lagi ngomong ke anak. Ntar pagi Idul Adha puasa, nggak ada tuh. Puasa haram, mana ada puasa 2 hari? Enggak. Puasa dari subuh sampai maghrib. Ini cuma 2 jam. Berangkat sholat balik pulang. Enggak puasa, namanya sunnat takhir, menunda makan. Insya Allah jelas tuh. Ya, hal-hal yang perlu saya luruskan. Sama halnya seperti masa berkurban. Coba antara masa berkurban dari selesai sholat Idul Adha sampai akhir tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kapan selesainya? Kok pada diem? Takut disalahin. Selesainya asar. Nggak ada kitab fikih bilang asar. Kitab fikih menyebut sampai terbenam matahari akhir tasyrik. Saya mau nanya, terbenam matahari akhir tasyrik. Jadi kalau antum tanggal 13 Dzulhijjah beli kambing korban jam 4 sore, udah maghrib belum? Dia masih boleh motong. Partainya Ustaz habis asar. Iya, kan ini ngomong habis asar. Asarnya habis. Nah dia bingung kan. Sementara
orang persepsinya dibilang habis asar nanti ba'da asar. Seiring asarnya habis pula masa berkurban. Begitu. Maghrib kan berarti begitu maghrib selesai. Pagi seret-seret buru-buru apa? 5 menit lagi ada asar, potong cepetan. Ada nggak yang begitu? Ya repot nih, kagak ngerti kitab begitu jadinya. Udah sholat asar aja dulu. Tanggal 13 masih bisa nggak? Habis sholat asar nyembelih korban masih bisa. Yang penting belum maghrib. Jelas ya? Nah. Kalau masalah tahun lalu sempat saya singgung juga, panitia korban pasang spanduk, benerin tuh teksnya. Kami panitia korban menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Benar apa salah? Anak kita kritis, ayah, itu panitia gimana Masjid Al-Badar menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda? Lah terima kambing, bagiin kambing. Lah kan kalimatnya menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Menerima kambing, bagiin kambing. Berarti ada kesalahan tuh teksnya. Kalau zakat fitrah benar. Kami panitia zakat menerima dan menyalurkan zakat fitrah Anda. Nerima beras, bagiin, itu benar. Rupanya terbawa sama suasana zakat fitrah, bikin teksnya begitu. Panitia dibikin belum nih? Betulin tuh teksnya tuh. Kami panitia korban menerima hewan kurban Anda dan menyalurkan daging kurbannya. Begitu dong. Ini menerima dan menyalurkan hewan kurban. Menerima sapi, bagiin sapi. Yang dibagi daging kan? Iya. Kadang-kadang nggak ngeh bagaimana tuh? Bahasa Indonesia ini berapa sih? Aduh, anak kita kritis-kritis loh sekarang. Kelihatannya sepele, tapi ya begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bisa merasakan kembali suasana Idul Kurban. Yang ada cita-cita mau berkurban, mudah-mudahan ketemu rizkinya. Kalau memang belum berkesempatan kurban, jangan berkecil hati. Masih disunahkan menumpahkan darah, menyembelih ayam kah, menyembelih bebek kah di hari Idul Adha. Dia bukan hewan kurban, tapi kesunatan partisipasi numpahin darah. Ya beli ayamnya hidup, beli ayam potong apa yang mau ditumpahin? Beli ayam hidup, beli ayam potong mau ditumpah darahnya. Ustaz, ntar dagingnya dibagiin kemana? Itu kan bukan hewan kurban. Kirimin aja panitia kurban Masjid Al-Badar bikinin opor. Setuju nggak? Oh, panitia udah kira. Masalahnya mau ngirimin siapa? Udah kepengenan. Al-Fatihah. Oh, bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ij'alna minal waqifina bi'arafika. Allahumma ballighna wa ahlana wa awladana ila baitikal haram wa ziyarati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Khairatullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.